Oman merupakan sebuah negara yang bertetangga dengan Uni Emirat Arab dan terletak di ujung timur Semenanjung Arab. Dua negara ini dikenal memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama pada gas serta minyak. Kendati demikian, perbedaan signifikan antara dua negara ini terletak pada pendekatan mereka terhadap kemakmuran. Uni Emirat Arab menekankan kemakmuran pada kota-kota seperti Dubai dan Abu Dhabi yang terkenal dengan gedung pencakar langit megah seperti Burj Khalifa, kehidupan warga yang glamor, mobil-mobil sport dengan harga miliaran, serta hiasan-hiasan mewah yang gemerlap. Hal ini berbeda dengan Oman. Kendati tergolong negara kaya yang bergantung pada sumber daya alam gas dan minyak, Oman memiliki kecenderungan mempertahankan kesederhanaan dan memelihara nilai-nilai tradisional dalam menjalani kehidupan. Oman mengambil jalan yang berbeda dari Uni Emirat Arab dengan lebih mementingkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan gaya hidup sederhana, sehingga tercermin pembangunan yang berkelanjutan disertai penghargaan terhadap keharmonisan antara budaya tradisional dengan modernitas. Oman mengambil langkah tegas untuk menjaga keindahan alam dan lanskapnya. Keputusan ini menjadi nyata dengan tidak adanya gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Sultan Oman, yaitu mendiang Sultan Qobus yang wafat pada tahun 2020, dikenal sebagai seorang yang mencintai lingkungannya. Saat memimpin, Qobus memiliki tekad kuat untuk melindungi keindahan alam Oman dan menghindari kerusakan yang ditimbulkan oleh bangunan-bangunan tinggi yang mencolok. Bahkan, menurut Sultan, jika bangunan-bangunan tinggi dibangun, maka hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi, terutama pada masyarakat kelas menengah dan ke bawah. Hasilnya, kebijakan resmi di Oman membatasi tinggi bangunan hingga maksimal 5 lantai. Oman ingin menampilkan bangunan Arab yang lebih sederhana, otentik dan alami yang berbeda dari banyak kota besar di negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi, yang memiliki banyak bangunan tinggi pada kota-kota besarnya. Sebaliknya, Oman justru menampilkan keindahan alamnya yang sederhana, mulai dari kota perbukitan seperti Jabal Akhdar hingga wilayah Dhofar. Karena itu, menjadi wajar jika sebagian orang menyebut bahwa Oman adalah negara kaya yang sedang berpura-pura sebagai negara miskin. Padahal tentu saja, Oman sangat mampu untuk membangun arsitektur modern sebagaimana banyak ditemui di Arab Saudi, Emirat Arab, maupun Kuwait. Hal ini karena Oman merupakan negara kaya yang mampu memproduksi minyak sebesar 900.000 barel per harinya. Tetapi pendapatan negara yang besar tersebut tidak digunakan oleh Oman untuk membangun gedung pencakar langit, melainkan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan memakmurkan negaranya. Mendiang Sultan Qobus merupakan sosok pemimpin yang memiliki visi kuat untuk mengembangkan dan memakmurkan negaranya. Dia memanfaatkan pendapatan negara dengan bijaksana untuk membangun infrastruktur, termasuk rumah sakit, sekolah, universitas, dan perumahan bagi warga Oman. Salah satu bukti nyata terkait keseriusannya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya adalah sangat jarang ditemukan tunawisma atau pengemis di negara Oman. Keluarga dengan ekonomi miskin sekalipun bahkan memiliki rumah sendiri dan alat transportasi berupa mobil. Orang-orang miskin di negara Oman juga memiliki akses terhadap sumber daya penghidupan seperti pertanian atau pekerjaan di sektor politik.
Selain itu, pendidikan dan layanan kesehatan di negara ini tersedia secara gratis. Kemakmuran warga Oman dapat dilihat dari data yang disajikan oleh Pusat Statistik dan Informasi Nasional. Menurut laporan mereka, pendapatan rata-rata rumah tangga di Oman mengalami peningkatan yang signifikan. Pada periode antara tahun 2001 hingga 2011, pendapatan rata-rata rumah tangga naik sebesar 83,9%. Pada tahun 2001, pendapatan rata-rata rumah tangga sekitar $1.654 atau sekitar 25 juta rupiah per bulannya, meningkat menjadi sekitar $3.044 atau sekitar 46 juta rupiah per bulan pada tahun 2011. Tidak hanya itu, data juga menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Oman telah mencapai berbagai lapisan masyarakat. Bahkan 90% rumah tangga di Oman memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Kemakmuran negara Oman juga tercermin dalam nilai mata uangnya yang sangat kuat. $1 Amerika jika dikonversi menjadi rupiah, maka nilainya sekitar Rp15.000. Sementara itu, ketika $1 Oman dikonversi menjadi rupiah, maka nilainya mencapai sekitar Rp39.000. Perbandingan ini menunjukkan bahwa mata uang rial Oman lebih tinggi hampir 3 kali lipat dibandingkan mata uang dolar Amerika. Kendati demikian, telah muncul sebuah isu bahkan fakta mengenai stok minyak di dalam perut bumi yang semakin menipis setiap waktu. Sehingga negara-negara yang sangat bergantung pada minyak seperti Kuwait, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan bahkan Oman terus berusaha dalam menjaga stabilitas perekonomiannya. Beberapa negara Arab telah mencoba berbagai cara, termasuk mengadopsi unsur-unsur liberalisme dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kendati demikian, Oman mengambil pendekatan yang berbeda, tidak sebagaimana negara Arab pada umumnya. Dalam mendukung kemakmuran ekonomi, sejak lama, Oman tidak hanya mengandalkan minyak sebagai satu-satunya sumber pendapatan utamanya. Di bawah kepemimpinan Sultan Qaboos, Oman telah mengembangkan ekonomi alternatif yang kuat, termasuk perdagangan ikan, produksi kurma, sektor pertanian, dan industri pariwisata. Ini berarti bahwa selama masa pemerintahan Sultan Qaboos, Oman telah aktif berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak dan menciptakan alternatif ekonomi yang kuat, sehingga tidak hanya bergantung pada komoditas gas dan minyak yang harganya terus naik turun. Di samping juga, secara perlahan, stoknya kian menuju kepunahan.